tunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Bapa, hanya karena anugerah dan kasih yang boleh Bapa nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk boleh datang dan mendengar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami rindu Bapa untuk terus boleh belajar, untuk boleh dibentuk agar kami boleh bertumbuh sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Mari Bapa, berbicaralah. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 39. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka, di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini, dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Judul renungan bagi kita pada saat ini adalah sadar diri. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, kebanggaan seringkali tanpa disadari berubah menjadi kesombongan. Oleh karena itu kebanggaan identik dengan kesombongan. Orang sombong adalah orang yang bangga dengan dirinya, merasa dirinya hebat, kuat, pintar, dan lain sebagainya. Raja Hizkia sakit dan nyaris mati. Namun Tuhan menyembuhkannya. Mendengar sang raja telah sehat kembali, Raja Babel mengirim utusan dan memberikan hadiah sebagai tanda sukacitanya. Merasa tersanjung karena mendapat perhatian dari penguasa negeri yang besar, Hizkia memamerkan seluruh harta bendanya, termasuk gudang senjatanya, kepada para utusan itu. Kesombongan membuatnya kehilangan kepekaan. Ia lupa bahwa Babel adalah musuh bangsanya. Lalu Nabi Yesaya menegur sang raja. Ia menubuatkan bahwa semua harta berharga di kerajaan Yehuda itu akan diangkut ke Babel, termasuk keturunan sang raja. Namun itu tidak terjadi pada masa hidupnya. Mendengar nubuat itu, Hizkia terlihat senang, bahkan memuji bahwa firman Tuhan yang Yesaya sampaikan itu sangat baik. Ia bukan menyesali tindakannya dan bertobat, melainkan hanya merasa lega karena hukuman itu tidak terjadi semasa hidupnya. Hizkia yang sebelumnya sangat mengandalkan Tuhan, serta dengan berbagai upaya telah menjauhkan bangsanya dari penyembahan berhala, akhirnya menjadi sombong dan tidak peduli dengan masa depan bangsanya. Kemapanan dan sanjungan manusia membuatnya lupa diri. Sahabatku, haruslah selalu diingat,
semua yang kita miliki, apapun itu, baik barang, kekayaan, kepandaian, kekuatan, dan lain sebagainya, semua berasal dari Allah dan milik Allah yang Ia percayakan kepada kita. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa kita banggakan. Kita perlu tetap waspada agar tidak menjadi sombong dan hanya memikirkan diri sendiri. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, ampunilah kami yang tanpa sengaja suka membanggakan semua yang kami sudah capai sampai saat ini. Kami sadar semua yang kami miliki adalah karena anugerah-Mu Bapa. Tolonglah kami agar memakai semua berkat yang Bapa berikan untuk melayani-Mu Bapa. Sekarang saatnya kami akan beristirahat. Kami mohon Bapa menjaga serta melindungi kami sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasilitamu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kejahatan